Selamat pagi Bapak Ibu dan juga saudara-saudari sekalian. Kembali lagi di pagi hari ini dalam program Resapi Renungan Sabtu Pagi. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari sekalian, pernahkah kita mendengar seorang tokoh bernama Melkisedek? Tentunya sebagian dari kita mungkin familiar atau pernah dengar tentang siapa itu Melkisedek. Namun ternyata tokoh Melkisedek ini hanya disebutkan beberapa kali saja di dalam Alkitab, tidak banyak. Kita dapat menemukannya di Kejadian 14, Mazmur 110 dan juga di surat Ibrani. Tentunya tokoh ini sangat sedikit munculnya, tapi kok bisa sesignifikan itu, seberpengaruh itu. Ketika kita melihat di surat Ibrani, ada hubungan antara Yesus dan Melkisedek yang digambarkan bahwa Yesus adalah imam besar dan juga sekaligus raja. Tentunya di dalam kitab Kejadian sendiri, sosok figur Melkisedek ini baru muncul ketika Abram selesai berperang untuk menyelamatkan Lot saudaranya. Di dalam Kejadian 14 kita bisa menemukan di ayat 17 hingga 20. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Lalu Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ketika kita melihat kehadiran tokoh Melkisedek ini, tentunya bisa kita tangkap di dalam kitab Kejadian sendiri, Melkisedek ini bukanlah orang Ibrani. Dia bukan bagian dari orang-orangnya Abram, tapi ia adalah orang luar. Tapi disebutkan ia adalah seorang Raja Salem dan juga sekaligus seorang imam dari Allah yang maha tinggi. Bila kita melihat namanya, Melkisedek terdiri dari dua akar kata di dalam bahasa Ibrani, yaitu Malak dan juga Sedek. Malak yang artinya adalah raja dan Sedek yang artinya adalah kebenaran. Bila diartikan, berarti Melkisedek adalah raja kebenaran yang memerintah di Salem, di sebuah daerah bernama Salem, yang akar katanya juga dari Shalom yang berarti damai. Tentunya ini adalah hal yang menarik bila kita melihat mengartikannya adalah raja kebenaran yang memerintah di kota atau daerah yang damai. Hal ini sangat menarik, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari sekalian. Ada beberapa fakta menarik tentunya bila kita melihat kehadiran sosok Melkisedek ini. Hal pertama yang bisa kita temukan adalah bagaimana ia adalah seorang raja dan juga sekaligus imam. Seorang raja adalah seseorang yang memiliki kekuasaan, dan seorang imam tentunya adalah seseorang yang perlu dan diharuskan untuk menyampaikan perkataan Tuhan, firman-firman Tuhan kepada umat. Dan terlebih, ia adalah imam Allah yang maha tinggi. Ketika kita melihat bahwa Melkisedek merupakan imam dari Allah yang maha tinggi, hal ini memiliki kemungkinan bahwa ternyata Melkisedek menyembah Allah yang sama seperti yang disembah oleh Abram. Bila kita melihat hal ini, tentunya hal yang sebetulnya sangat kurang lazim. Karena seperti yang kita tahu, di zaman Alkitab, orang-orang Kanaan yang ada di sekitar Israel, bahkan sebelum kependudukan bangsa Israel oleh Yosua yang dibawa ke dalam Yeriko dan Kanaan dan segala macamnya,
bangsa-bangsa Kanaan itu di sekitar Israel itu kebanyakan menyembah dewa-dewi. Salah satunya adalah dewa Baal yang dikenal sebagai dewa kesuburan, dewa petir, dan juga dewa hujan. Hal ini sebenarnya menyisakan sebuah misteri. Kok bisa ya yang kita kenal selama ini bahwa orang Kanaan itu nyembah banyak dewa, kok di sini bisa aja menjadi seorang yang menyembah Allah yang sama seperti yang Abraham? Di Alkitab mungkin kita tidak menemukan jawabannya, Bapak Ibu. Tapi ketika kita melihat dari bukti arkeologis, bukti-bukti peninggalan sejarah atau peninggalan peradaban kuno, di tahun 1920 terdapat sebuah peninggalan dari kota tua yang namanya Ras Shamra yang ada di Syria. Itu ada di Syria Barat, dekat Laut Mediterania. Seorang ahli biblika yang bernama Peter Greentree, ia seorang profesor di salah satu seminari baptis yang ada di Amerika. Ia melalui peninggalan-peninggalan itu bersama dengan timnya menemukan sebuah hal yang menarik, bahwa ternyata di zaman Abraham, di tahun 2000 sebelum Tuhan Yesus lahir, ternyata orang Kanaan itu menyembah satu Allah yang maha tinggi, dewa yang maha tinggi, yang di dalam orang Kanaan istilahnya disebutnya El. Dan kata El ini tentunya digunakan sebelum ada pertemuan Musa dengan Tuhan. Jadi sebelum pengalaman Musa terjadi, orang-orang di zaman Abraham menyebutkan Allah yang maha tinggi dengan El. Tentunya hal ini adalah hal yang menarik, yang membuat kita mengetahui ternyata Allah yang disembah oleh Abraham ternyata disembah juga oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, bahkan oleh rajanya yang juga berperan sebagai imam besar. Hal ini tentunya perlu kita maknai bahwa Allah pun ternyata memelihara bangsa-bangsa lain. Ia pun menggunakan bangsa lain untuk menjalankan peran yang lebih besar. Karena di ayat selanjutnya kita dapat menemukan bahwa ternyata Melkisedek memberkati Abraham. Melkisedek adalah sosok figur yang misterius, terutama di kitab Kejadian. Ia memberkati Abraham, yang artinya ia memiliki posisi yang lebih tinggi dari Abraham, sehingga Melkisedek memberkati Abraham dalam nama Allah yang maha tinggi. Namun hal unik lainnya adalah bagaimana kita bisa menemukan, yang menuturkan ke hal unik yang kedua adalah bagaimana ternyata Melkisedek tidak dijelaskan seperti apa asal-usulnya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kitab Kejadian, di mana kita bisa menemukan anak-anak Nuh siapa aja. Gitu. Sem, Ham, dan Yafet menghasilkan keturunannya siapa saja anak-anaknya. Keturunan Yakub siapa saja. Yang biasanya kitab menjelaskan tentang keturunan-keturunan di kitab Kejadian, tapi tentang asal mula Melkisedek ini tidak ada keterangan di dalam kitab Kejadian. Hal ini sangat menarik. Bagaimana sosok figur misterius ini dihadirkan, sehingga banyak orang-orang Kristen, para penafsir-penafsir pun berpendapat bahwa bisa saja Melkisedek ini adalah Tuhan Yesus sebelum ia turun ke dunia, adalah Tuhan Yesus yang ada di Perjanjian Lama. Ada beberapa penafsir yang bicara seperti itu, mengungkapkan pendapat seperti itu, karena tidak dijelaskan asal usulnya, ia tidak dijelaskan ada punya seorang ayah ataupun ibu. Nah, di tengah banyaknya pendapat seperti itu, tentunya saya ingin mengajak kita untuk menempatkan Melkisedek di dalam situasi kondisi yang ada di kitab Kejadian.
Ternyata Melkisedek pun dari beberapa ahli penafsir seperti Peter Gregory, ia bilang bahwa Melkisedek merupakan sosok figur historis yang berarti dia itu ada, namun juga bisa menjadi figur yang ahistoris. Yang artinya ya bisa saja merupakan figur yang membawa simbol. Kehadirannya bisa saja kehadiran asli, tapi juga kehadiran yang membawa simbol tertentu. Dan bila kita melihat Abraham yang memberikan persepuluhan kepada Melkisedek ini, tentunya menimbulkan pertanyaan. Ketika Abraham memberikan 1/10 dari rampasan perang, dari perang dia untuk menyelamatkan Lot saudaranya, tentunya hal ini bisa saja memberi arti bahwa persepuluhan itu bukan hanya atau bukan dirintis di bawah hukum Taurat yang dibawa oleh Musa, tapi persepuluhan ternyata merupakan bisa jadi sebuah budaya yang ada di orang-orang Timur Tengah atau Asia Barat Daya kuno pada masa itu. Hal ini pun tentunya merupakan sebuah hal yang menarik bagi kita ketika kita melihat Melkisedek yang adalah raja dan sekaligus imam. Para penafsir pun ada yang menafsirkan bahwa Melkisedek ini merupakan seorang model dari Mesias, karena ia adalah penyampai dari firman Tuhan, dia yang memberitakan firman Tuhan, namun ia juga yang memegang kekuasaan. Ada yang berkata ia model Kristus Yesus di masa yang akan datang. Ada yang berkata ia adalah Yesus Kristus yang ada di perjanjian lama yang menjelma menjadi Melkisedek. Namun hal itu bisa kita temukan di internet bila Bapak Ibu ataupun saudara-saudari merasa tertarik. Silahkan untuk mencari artikel-artikel di internet. Namun dari tokoh ini kita bisa belajar bahwa sosok figur Melkisedek ini memegang sebuah hal yang penting, sehingga kita mengetahui bahwa Allah itu disembah oleh segala bangsa. Allah pun memakai bangsa lain untuk memberkati Abraham dan juga memberkati yang nantinya keturunan-keturunannya yang diharapkan dijanji Allah seperti Abraham akan memberkati juga bangsa-bangsa lain. Dan hal itu terjadi di dalam Yesus Kristus. Melkisedek bisa saja bukan Yesus Kristus yang ada di perjanjian lama, tapi ia merupakan seorang model yang menceritakan bagaimana sosok Mesias yang akan datang, dan di mana kita yakin dan percaya bahwa Mesias itu digenapi di dalam kehadiran Tuhan Yesus, di dalam pengorbanannya dan kebangkitannya. Kiranya Melkisedek dapat mengajarkan kita untuk terbuka terhadap sesama, dan juga mengajarkan kita untuk melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, di dalam Mazmur, dan juga digunakan di dalam perjanjian baru untuk menyatakan bahwa nubuatan itu telah digenapi. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi pribadi yang tetap terus bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas hal yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Kiranya kami dapat belajar dari tokoh Melkisedek ini. Kami melalui keterbatasan kami mencoba untuk memahami tokoh ini yang bahkan sangat sedikit dibahas di dalam Alkitab, namun memiliki peran yang penting. Kiranya apa yang kami dapat menjadi inspirasi bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami. Kami sebentar lagi akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan sertai kami, Tuhan berikan kami kekuatan untuk menjalankan segala macam kegiatan, pekerjaan, dan pergumulan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu dan juga saudara-saudari sekalian, sekian resapi pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sehat selalu dan tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan.